bawah. Kan kebiasaan orang-orang Arab tuh kencing dengan berdiri. Apakah kamu tidak memperhatikan dalam hadis Abdurrahman bin di bawah? Hasanah dia berkata, oh ini. Tuh, beliau kencing sebagaimana seorang perempuan kencing. Waduh. Selesai ini Bang Pisi kalau pakai dua hadis ini. Serius. Oh iya ya, ini gue mau bantahnya gimana ya? Ntar ya, ini jangan dikasih tahu dulu dong kalau mereka diskusi denganku bawa dalil ini ya. Sulit aku membuktikan lagi ini sebaliknya. Sebenarnya kan ini materi baru lagi ini ya. Ini kalau saya baru tahu ya bahwa ada materi baru ini kok dibongkar Oten. Sebenarnya kan Bang Meta jangan diomongin dong. Kalau enggak dalilku nanti terbantahkan bahwa Nabi pedo gitu. Lagu-lagu BSM udah nggak bisa lagi nanti ini. Jadi hanya ada dua pilihan ya. Kalau bukan waria ya bulcah ya. Kalau Prof Meta lihat sendiri ya bahwa si Muhammad ini lebih pro kepada Kristen ya. Iya, pro kepada Kristen. Dia pro kepada Kristen. Kristen ini artinya Nasrani apa gimana, Prof? Atau memang Kristen? Aku bilang Muhammad pro kepada Kristen Ethiopia. Kristen Ethiopia ya. Iya. Muhammad pro kepada Kristen Ethiopia. Kalau Kristen kalau gini ya, kalau Waroka bin Nawfal itu Nasrani kan, Prof? Nasrani. Itu Nasrani, bukan Kristen. Betul. Nah, kalau seandainya dia lebih ke pro kepada Ethiopia, apakah Muhammad ini pernah belajar di Ethiopia, Prof? Pernah. Waktu hijrah. Oh, bukan belajar sih. Waktu hijrah? Iya, waktu hijrah dia pergi ke Ethiopia, Muhammad. Makanya ada surat 60 ayat 8 itu Allah memerintahkan mereka pergi ke Habasyah. Mereka pergi ke Habasyah. Nah, kalau Allah perintah ke sana, mereka pergi nggak? Pasti pergi. Justru ulama-ulama baru aja yang bilang mereka Muhammad nggak pergi. Pasti pergi karena Allah sudah perintah. Kalau Muhammad nggak ikut perintah, nggak pergi ke sana, berarti Muhammad mengabaikan perintah Allah, gitu. Ini sama halnya seperti mubahalah. Orang Islam selalu bilang kan, oh Muhammad nggak mungkin kalah mubahalah karena dia nggak bermubahalah, gitu kan? Loh, ayat 61 itu perintah mubahalah. Kalau memang Muhammad tidak bermubahalah, bagaimana ayat 61 itu bisa dikonfirmasi kebenarannya? Betul nggak? Betul. Makanya dia harus laksanakan kan. Ya contohnya memang kan contohnya di surah Yunus ayat 94. Jika engkau Muhammad berada dalam keraguan, loh Muhammad gak pernah ragu lah. Buktinya di situ dia ada merasa keraguan, makanya ayat itu turun kan, Prof? Betul. Ya betul. Itu cara berpikir kalau seandainya nggak ada keraguan, ngapain ayat itu turun? Nah itu sama seperti yang Prof Meta bilang. Kalau seandainya udah diperintah, terus ngapain dia nggak lakukan? Atau apa tendensi yang untuk ayat itu diturunkan gitu? Iya, apa guna ayat itu diturunkan? At-Tahrim ayat 1 jelas itu digauli karena ayat itu Allah sudah menghalalkan. Iya. Podcast Nabi Mokondo aku baru lihat. Kita BSM ini pokoknya mengulas seputar Kondo. Nabi Mokondo. Nabi Mokondo pokoknya. Nabi Mokondo. Lagunya Bang Pisi itu. Itu bukan kopat ya kalau yang itu. Oh. Bang Meta bahas kasus suami ceraikan istri untuk menikahi mertua yang dihamili. Oh, ini Wek. Di Makassar ini kayaknya, Wek. Gimana? Itu dia cerai sama istrinya karena menghamili mertuanya. MUI langsung kasih fatwa haram katanya, kan brengsek kan. Di Islam itu nggak apa-apa menikahi mertua. Selama nggak apa-apa kok, emang ada dalilnya. Selama mertua itu enggak, kalau laki-laki beristri perempuan, iyalah pastilah ya. Terus ibunya itu adalah seorang janda, bisa dinikahi. Bisa dinikahi dengan laki-laki itu. Bener. Jadi anak sama ibu itu bisa di madu. Ada di surat apa ya? Itu pernah dibahas kiamat ya? Kiamat, aku merindukan kiamat live lagi kayak dulu ya. Ditemani Ibel gitu kan. Main gitar, enggak nih. Iya. Buka-buka hadis.
Surat apa ya, Wek? Lupa aku, Wek. Iya, gue lupa juga. Cuman intinya itu dalam fikihnya juga bisa itu. Tapi nggak tahu ya kalau ada fatwa baru ya. Kan Islam gitu. Karena ironinya begini. Di dalam agama mereka tuh ada nabi namanya kan Yahya. Kalau di kita tuh Yohanes. Kalau buka di Ibnu Katsir, Yahya itu meninggal karena dipenggal. Kenapa dia dipenggal? Dipenggal karena dia mengkritik adanya raja yang menikahi sanak saudarinya. Ceritanya mirip sama Alkitab. Tapi lucunya kan itu Yahya itu kan mengkritik kamu nggak boleh menikahi yang masih kerabatmu sendiri gitu kan. Lucunya tiba-tiba 600 tahun kemudian nih Mr. M dengan Al-Azab 37 itu menikahi menantunya. Mestinya kalau ada Yahya hidup di zaman siapa? Mr. M. Yahya juga dipenggal sama Mr. M pasti. Bener. Aneh nih. Pokoknya jalan ceritanya kebalik-balik lah. Pemikiran mereka selalu kebalik ya. Sampai hari ini loh. Nabinya ini selalu bertabrakan ya dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab itu. Kenapa ya? Memang ini berasal dari iblis ya. Kalau nggak kebalik tuh nggak mungkin loh. Kawin di surga. Dan mereka tuh yang herannya sampai hari ini, mereka masih mau mengatakan bahwa Kristen itu ada kawin-mawin di surga. Kita udah ngomong loh, gak ada orang Kristen yang mau seperti itu. Lu tanya semua orang Kristen di dunia ini, kalau memang ada mereka percaya kawin-mawin di surga, mending dia pindah Islam. Itu yang kita selalu sampaikan. Mati gati. Muhammad mengajari cebok harus pakai 3 batu. Muhammad mengajari berkurban dengan bulu kemaluan. Muhammad mengajari kalau kencing itu harus jongkok. Muhammad mengajari menyusui untuk menjadi saudara. Muhammad bersabda, sesungguhnya Islam tidak bisa baca dan menulis. Muhammad bersabda, sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Muhammad mengajari otak perempuan itu hanya setengah. Muhammad mengajari jika sakit minumlah kencing onta. Muhammad mengajari mencium batu bisa menghapus dosa. Muhammad mengajari untuk mengikuti tawaf kaum Quraisy. Muhammad bersabda, sesungguhnya Islam tidak bisa baca dan menulis. Muhammad bersabda, sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Muhammad mengajari otak perempuan itu hanya setengah. Muhammad mengajari jika sakit minumlah kencing onta. Muhammad mengajari mencium batu bisa menghapus dosa. Muhammad mengajari untuk mengikuti tawaf kaum Quraisy. Muhammad bersabda, semuanya sesungguhnya Islam tidak bisa baca